Yakin nggak kalau misalnya di Z2 itu bisa, Kang? Insya Allah yakin. Yakin ya? Yakin. Karena jet satunya saya nggak mau juga asal jet satu. Harus yang punya komitmen sama, chemistry-nya sama, cita-cita politik. Kira-kira siapa yang punya chemistry agak-agak sama nih? Hari ini kan targetan kita untuk D1-nya beliau, ya kan? Targetan PDIP? Targetan saya dan PD Perjuangan. Oke. Kang Demi sebetulnya berharap Pak Muslim mundur atau berharap Pak Muslim maju? Sekarang subjektif lah. Kalau Kang Demi ngerasa lebih dari Pak Muslim apanya, Kang? Saya? Oke, ini Kang, saya mau tampilkan satu tokoh tapi hanya satu kata untuk beliau-beliau ini ya, satu kata ya. Pak Yanto aja. Ini lebih tepatnya Kang Yanto Hampura. Menjadi pejabat harta pas-pasan atau jadi penguasa kaya raya? Pejabat harta pas-pasan. Menjadi wali kota Tasik atau jadi bupati Tasik? Wali kota Tasik. Muhammad Yusuf atau Ivan Diksan? Fiman atau Kang Aziz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat datang di Bukaan Politik ya. Ini adalah episode pertama. Kita mau unboxing kandidat yang akan berlaga di Pilkada 2024. Dan untuk tamu spesial pertama episode kali ini, saya sudah hadirkan sosok muda yang luar biasa untuk Tasikmalaya, inilah Kang Demi Hamzah. Ya. Sehat kan? Hai Kang. Alhamdulillah. Iya. Kang Demi, ini apa namanya? Gimana kabar Pileg kemarin 2024? Pileg 2024. Brutal itu. Jadi banyak orang yang bilang bahwa Pileg kemarin atau pemilu lah ya, pemilu kemarin mau Pileg lah mau segala macam. Pemilu kemarin itu adalah pemilu yang paling brutal, setuju ya? Setuju. Dalam hal apa, Kang? Jadi gini, kita itu nggak menyangka ya. Saya kan 4 periode. Jadi Dewan. Dari Dewan. Di kabupaten ya? Di kabupaten. 4 periode ini, jujur saya tidak pernah mengalami hal sebrutal ini. Ya. Brutal dalam hal apa, Kang? Ya banyak kebrutalannya, baik itu dari sisi money politik. Nah, orang sekarang udah terang-terangan. Terang-terangan ngasih, terang-terangan nerima gitu ya. Juga brutal dari sisi penyelenggaraan. Oke. Ya penyelenggaraan ini, hari ini kan ada yang namanya Sirekap. Iya. Kalau di kabupaten ada juga yang brutal juga, ada beberapa kali proses yang harusnya tidak dilakukan. Apa tuh? Seperti katanya bukan pencocokan data, menyamakan data sebelum pleno yang dilakukan oleh penyelenggara. Kan nggak boleh seharusnya. Nggak boleh ya? Nggak boleh dong. Seharusnya sebelum pleno PPK, ya kan nggak boleh yang namanya itu sinkronisasi apapun, nggak ada. Ini ada alasan itu. Ya, yang kedua, saya juga melihat ketika di pleno itu tidak ada yang dibuka surat suara, tidak dibuka itu si kotak suara itu. Harusnya kan dibuka kan, dilihat. Menurut Kang Demi kemarin si penyelenggara juga bermasalah. Bermasalah banget. Bermasalah banget. Bila perlu harus diperiksa itu penyelenggara itu. Sampai ke daerah? Sampai ke tingkat kecamatan. Sampai tingkat kecamatan. Saya punya banyak bukti itu. Brutal itu dalam arti gini ya. Banyak bisa dilihat di Sirekapnya. Itu kita bisa menemukan C1 yang palsu. Palsu. Banyak palsu. C1 yang fotokopian. Iya. C1 tuh tahu kan C1 plano yang gede. Gede banget lah gitu. Gede banget. Masa C1 itu contoh ya yang kita punya PD Perjuangan di satu TPS. Iya. Itu diupload tanggal 15 dini hari, wajar lah. Karena 14 itu selesai mereka jam 12 malam. Iya. Jadi kan harusnya diupload tuh. Diupload itu harusnya dipoto kan, dipoto di dinding itu yang angka Romawi itu yang papageran. Iya. Nah itu kan harus itu tanggal 15 dini hari itu udah masih dalam waktu yang bisa kita terima. Sempat protes nggak, Kang? Oh iya, saya protes bang. Saya protes, saya laporkan ke Bawaslu. Bawaslunya juga
menurut saya sih tanda kutip ini aneh juga. Masa pelaporan saya seperti ini, ada laporan tanda tangan palsu ya. Ya. Baik itu dari saksi maupun ya. penyelenggara. Dilaporkan seharusnya 2 hari, ada penerimaan sebulan karena diterima. Dia terima surat ke saya dengan alasan punten Kang seueur abisna cenah rakor seueur. Bilang aja itu udah DKPP harus turun ya. Kang, kalau misalnya berarti kalau seperti itu legitimasi orang-orang yang sekarang menang, menurut pandangan Kang Demi gimana? Ya kalau melihat dari brutalnya kompetisi proses pemilu hari ini, saya kira perlu dievaluasi. Iya. Dan mungkin ini juga pelajaran buat kita ya, buat nanti juga para politisi, khususnya kawan-kawan aktivis itu nanti sudah nggak punya tempat lagi. Kang, dengan modal sosial yang luar biasa, artinya 4 kali jadi dewan, dan kalau Demi sekarang kemarin naik ke provinsi ya, naik ke provinsi ya. Itu betul-betul apa ya? Maksudnya bisa kalah sama yang benar-benar bagi duit. Saya gini ya, kemarin itu kan orang tuh terang-terangan dia bagi sembako, dia bagi uang, amplop dan lain-lain itu terang-terangan. Justru yang harus disesali itu kenapa pihak penyelenggara pengawas ini atau Gakumdu ya, penegakan hukum terpadu ini kurang peka juga. Harusnya ada penindakan yang lebih tegas dan ada efek jerak gitu. Sehingga contoh nih ketahuan, ini emang undang-undangnya harus dirubah ya. Kak Demi kalau misalnya lihat kemarin yang menang itu yang punya duit nggak? Iya. Yakin ya? Yakin. Yang punya duit? Yang punya duit lebih banyak. Saya juga punya duit kemarin pakai uang. Tapi untuk modal kos politik ya artinya itu untuk pembiayaan tim. Ya. Dan itu nggak kecil. Habis berapa Kang? 2,5 miliar. 2,5 miliar. Wih, 2,5 miliar. Dan tidak jadi. Dan terjadi deh. 2,5 miliar untuk seorang Demi Hamzah kemarin ya. Berarti kira-kira aja gitu. Mereka menang biak seberaha Kang? Mungkin ada yang tidak begitu banyak mengeluarkan uang tapi dia main di penyelenggara. Main di penyelenggara? Iya. Penyelenggara itu apa aja? Ya penyelenggara itu mungkin ada oknum PPK, ada oknum PPS, ya kan ada oknum KPU. Bisa saja mereka main di sana. Oknumnya banyak nggak? Ya, di siwe oknumnya dikumpulkan jadi sakantor gitu nggak? Seharusnya tahu, mungkin nggak tahu mereka. Kalau ada kejanggalan, itu harusnya di Sirekap itu kan ketahuan. Ya kan? Bisa dicek lah. Kang Andi bisa cek di Sirekap itu mana form yang palsu, mana yang asli itu kelihatan. Kang, 2,5 miliar itu untuk biaya politik ya? Biaya politik, kos politik. Apa namanya, billboard, koordinasi, pembentukan tim, konsolidasi. Ya, termasuk ongkos kita lah. Kak Demi kemarin belanja nggak? Enggak ya? Enggak. Saya malah gini, kalau saya uang yang saya berikan itu khusus tim dan saya kan ini tandem dengan para caleg. Iya. Saya kasih ke mereka aja, kepada caleg buat konsolidasi. Saya ikut bantu gitu kegiatan. Kita beli lampu PJU. Nggak niat belanja atau nggak cukup duitnya? Bukan nggak niat belanja, emang nggak mau belanja. Nggak mau belanja. Kita itu berprinsip ya. Gini, ini bukan urusan menang kalah. Ini belanja suara ya? Iya. Bukan belanja. Ini belanja suara nih, belanja suara. Nah, jadi kita ini kan gini, kita ini bukan hanya menjadi anggota dewan, tapi juga harus memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat. Iya. Bukan harus berkuasa lah. Buat apa kan gini? Orang itu punya ambisi. Yeah. Setiap orang punya ambisi, Kang Andi punya ambisi, saya punya ambisi. Tapi kita ngelihat orang baik itu dari cara dia bagaimana mendapatkan ambisinya. Iya. Kalau dari sekarang para pemimpin kita kemudian mencapai ambisinya dengan cara tidak baik, ya sudah. Kesimpulannya kita sudah tahu kan. Kang, ada kalau misalnya 4 periode kemarin di kabupaten balanya tuh Kang? Enggak pernah. Saya sampaikan seumur hidup saya tidak pernah mengeluarkan uang sebesar itu ya. Kak Demi, kalau misalnya memang ternyata anu teu balanja eleh, sekarang prinsipnya apa memang harus belanja nih? Ya menurut saya nggak usah jadi anggota dewan aja, ngapain kalau harus belanja jadi anggota dewan atau jadi... Kan yang jadi sekarang yang belanja nih. Ya artinya kebanyakan. Ya artinya kualitas kepemimpinan hari ini ya rakyat tidak harus mempertanyakan kenapa nanti pilihannya jelek, ya kan? Ya itu hasil pilihan mereka, hasil belanja. 2,5 miliar, loba Kang itu duit. Loba. Dan saya jadi punya utang. Punya utang.
Dari mana Kang? Maksudnya hutang personal berarti ya? Enggak, saya maksud hutang itu kayak gini lah, saya jadi punya hutang ke istri. Iya, Karena iya. ngambil tabungannya di istri gitu. Kalau hutang keluar nggak ada? Ada sih dikit. Ada dikit ya? Ada. Dikit itu berapa kan dari 2,5 miliar nih? Ya setengahnya ada. Oh setengahnya ya. Jadi, nah terus hutang masih ada nih setengahnya, ya. Mau nyalon di Pilkada 2024. Atau loba duitnya berarti kan? Enggak banyak sih. Cuman kan gini, kita ini berpikir kenapa sih kalau jadi pemimpin itu harus pakai duit terus gitu. Iya. Ya, kan? Padahal orang tadi nguruskan rakyatnya. Ya. Kenapa kita harus beli Ya, suara rakyat? kenapa harus yakin dengan uang? Gitu. Kenapa harus yakin bahwa uang itu akan bisa membeli rakyat? Kang kunaon teh calon di kabupaten? Oh, Fatsun dong. Kan masih ada ketua DPC ya, Pak Ade Sugianto, dan beliau itu bupati incumbent. Iya. Ya, tidak mungkin dong saya nyalon di kabupaten, beliau masih ada dan buktinya. Ya itu kan hak sebagai kader juga mungkin kan? Iya betul, tapi kita kan punya etika politik, ya kan? Itu saya junjung tinggi. Beda, kenapa saya nyalon di kota itu harus ditanya sama Kang Andi. Kunaon Kang Demi nyalon di kota gitu. Nah, iya. Nah, gitu. Kunaon tah? Nah, kota ini kan PDI Perjuangan itu punya potensi besar. Iya. Dari zaman dulu, suara PDI Perjuangan itu ya konsisten lah. Iya. Dan kita punya basis ideologis, punya basis yang loyal ya. Tapi di perhelatan pilkada, PDI Perjuangan tidak pernah menjadi partai yang dihitung. Iya. Kenapa? Kenapa tuh? Ya, kenapa? Ini persoalannya karena mungkin kita tidak prepare atau tidak ada kader yang berani mencalonkan. Selalu mencalonkan kader orang lain gitu loh. Nah, hari ini saya melihat ada peluang. Mungkin itu pede kan? Ya itu seorang kader harusnya kan pede kan. Tapi saya tuh agak kesal sama Kang Demi ya. Maksudnya dengan maksudnya sosok yang pemberani, vokal. Saya nggak tahu ya, ini dibilang rasional atau misalnya pede. Kenapa sedari awal calon wakil wali kota? Itu rasional. Bukan nggak pede kan? Kenapa nggak pede jadi wali kota? Bukan, paling rasional. Gini, politik ini kan kita harus berhitung rasional ya. Iya. Dengan kursi hanya 4 PDI Perjuangan hari ini, janganlah pernah bermimpi kita jadi wali kota. Kenapa? Ya kursinya cuma 4, modal politiknya cuma 4 kursi. Iya. Ditambah hari ini basis Kota Tasik ini kan basis pemilih tradisional, basis pemilih hijau. Iya. Nah, dan ini juga perlu dihitung. Iya. Gitu. Nah, artinya kenapa tidak seperti di Kabupaten Tasik kita bekerja sama kolaborasi dengan Partai Islam? Ya. Lalu setelah partainya menjadi besar, punya kepercayaan publik, baru kita maju ke nomor 1. Ya, belajar dari bawah dulu, naik kelas, nanti kita rebut kekuasaan gitu kan. Kalau hasil partai kemarin pemilihan pemilu di kota PDI besar. PDI cuma 4 kursi. Kita turun 1 kursi. Malah turun ya. Malah turun. Jadi itu yang bikin Kang Demi ya rasional tahu diri lah ya. Bukan nggak pede Kang? Bukan nggak pede. Kita percaya diri, PDI Perjuangan kalau diberi kepercayaan mampu melayani masyarakat dengan baik. Iya. Soalnya dari awal kan langsung, kalau orang kan biasanya naikin dulu daya tawar lah. Ya kan itu kayak yang dilakukan banyak orang. Nah kan saya kan nggak suka berpikir umum. Saya berpikir beda dengan umum. Ya ketika orang berpikir umumnya begitu, saya berpikir beda dong. Nggak pernah ada yang dagangin wakil-wakil Kang, kota. ini masalah kapasitas, ngukur rasional secara kapasitas diri atau partai? Salah satunya partai. Salah satunya partai. Tapi secara personal Kang Demi wani kan nyalon ke wali kota? Wah, berani dong. Kalau ada yang partai gede mendukung saya berani. Terus kalau misalnya ada dari partai lain, kalau nyalonin mau gimana Kang? Maksudnya? Kalau misalnya ada partai lain dukung saya, alhamdulillah. Tapi pindah Kang misalnya? Oh enggak. Enggak ya? Enggak, jangan. Jangan lah ya? Jangan harus pindah partai. Kan sekarang lagi musim begitu. Enggak lah. Saya cukup pernah pindah partai. Ya cukup sekali aja, karena semua partai itu sama kok. Enggak ada yang beda. PDI Perjuangan, P3. Kali aja mereka dibesarkan sama PDIP udah 2 periode nih. Ya, tiba-tiba pindah enggak. Gitu. Cukup lah. Di PDI Perjuangan saya konsisten. Terus sekarang berarti head to head sama Pak Muslim di internal. Bukan head to head. Jadi gini, kita ini diberikan penugasan yang surat sama. Tugas itu. Bukan surat tugas. Belum ada surat tugas itu sebenarnya. Oh, belum ada ya? Belum ada. Jadi kalau ada yang ngomong surat tugas, ya tinggal diperlihatkan aja ada nggak surat tugasnya, coba lihat gitu. Surat tugas itu ada dari dulu ya? Beda sama SK kan ya? Bukan, penugasan ada. Setelah itu keluar rekomendasi. Ya. Rekomendasi partai itu
keluar itu biasanya sudah berpasangan. Nah, berpasangan SK, rekomendasi itu keluar, kemudian berpasangan. Jadi DPP partai itu tidak akan mungkin mengeluarkan surat rekomendasi atau surat SK kalau tidak ada pasangannya. Kang, kalau misalnya tadi kan kita bicara masyarakat nih, brutal, pragmatis, ya. Kalau di partai ada nggak? Apa itu? Di internal partai. Di PD Perjuangan? Tidak. Yakin ya? Yakin. Di PD Perjuangan itu siapapun tidak ada uang yang namanya mahar politik. Saya di PD Perjuangan tidak pernah diminta uang sedikit pun. Kan nyalonnya baru sekarang nih untuk kepala daerah. Saya itu kan ketua pemenangan pemilu di kabupaten 2 kali. Iya. Yang ketiga kali sekarang. Tanya Pak, pernah diminta duit sama PD Perjuangan kan nyalon dari PD Perjuangan? Enggak ya? Nggak ada seperak pun. Atau tanya ada calon-calon lain pernah diminta PD Perjuangan untuk ngeluarin uang kecuali untuk saksi. Nah, kayak saya kemarin diminta gotong royong buat survei internal dengan Pak Muslim. 150 juta, 75 juta, 75 juta. Ini kita gotong royong. Jadi udah habis berapa Kang? Di baligo, billboard, survei sampai saat ini Kang Demi udah ngeluarin berapa duit nih? Saya kira gini ya, kalau di politik itu tidak semuanya dari kita. Ada kawan-kawan, sahabat-sahabat, support yang bantu-bantu kita. Seperti ya banyak lah yang pendukung-pendukung, kader-kader yang mau bantu kita banyak. Kalaupun itu ada konsekuensinya nanti mungkin Kang? Enggak. Kita nggak mau disandera. Nah itu. Ya, jangan. Bahaya nanti. Kang, udah ada hitungan belum dari proses ini? Belum. Enggak ada. Biaya survei emang berapa? Biaya survei kita 150 juta di internal. Internal ya? Internal. Untuk mensurvei siapa kader yang populer, siapa yang accept di masyarakat gitu. Betul, ada akseptabilitas, ada popularitas kan. Nah, yang kedua, kemungkinan saya ini penjaga gawang saja sebenarnya, lapis 2. Karena gini, Pak Muslim ini ketua DPC. Beliau prioritas lah. Saya hormat sekali karena beliau itu kan simbol partai. Iya. Jadi saya akan memberikan penghargaan kepada beliau duluan. Penghargaan dalam bentuk? Kalau beliau memang ada yang milih menjadi wakilnya dan beliau mau mundur dari dewan, ya harus dia yang maju. Gitu loh. Saya tidak saya hanya menjaga-jaga takutnya beliau ini kemudian tidak siap mundur. Jangan sampai partai ini diberikan ke kader yang lain. Itu aja. Tapi itu jadi serep kan, Kang? Maksud saya diserep? Ya maksudnya orang kedua dari Pak Muslim nih. Enggak masalah. Jadi gini, ini kan bicara partai dong. Ya, kepentingan Pak Muslim ketua partai. Dia harus punya keinginan membesarkan partai. Kalau di partai itu ada apa? Keharusan misalnya harus ketua DPC dulu. Enggak. Oh enggak ya. Enggak, nanti partai PDPP yang memutuskan semuanya. Ini kembali ke etika politik lagi. Betul. Etika politik lagi ya. Jarang loh Kang yang mempunyai etika politik di zaman sekarang. Ya, nggak apa-apa. Kan bagus jadi jarang. Kang, ngomong-ngomong etika politik ya. Menurut Kang Demi sekarang etika politik masih kejaga dengan baik atau sudah banyak yang offside? Ya, nampaknya etika politik ini harus mulai dikampanyekan dan dipaksa oleh aturan. Jadi ke depan itu pemerintah harus mau dan seluruh politisi atau partai politik harus mau membuat aturan pemilu yang lebih tegas. Seperti contoh ya, kalau ada yang ketahuan money politik sudah dia dicoret dari pencalonannya dan dinyatakan diskualifikasi langsung aja. Jadi tidak harus, ini kan banci juga nih aturan undang-undang ini kan. Jadi tidak mengontrol dengan baik, juga tidak ada waktu jeda yang hanya sebentar, sehingga tidak begitu memungkinkan untuk dilakukan penindakan meskipun pada faktanya di Kabupaten Tasik pernah ada. Kang, kalau misalnya aturan kan bisa dirubah nih. Bisa dong. Iya. Bukan Al-Quran. Iya betul. Dan misalnya ya saya taat konstitusi ini, tinggal konstitusinya dirubah. Ya kan? Lebih baik maksudnya? Ya terlepas dari lebih baik atau tidak gitu loh. Ya, kalau Kang Demi melihat itu nggak? Maksudnya dirubah dalam bentuk apa nih? Ya misalnya ini apa etika berpolitik nih. Etika berpolitik kalau kata Kang Demi kan harus dibikin aturan yang memang mengikat lah ya si kader-kader partai itu supaya patuh sama aturan itu gitu kan. Nah, tapi kan belakangan ini misalnya ada aturan-aturan yang memang ya harus dirubah aja biar bisa misalnya. Oh itu, ya itu sudah nggak etik. Nggak etik. Itu pelanggaran terhadap contoh ya usia dipaksakan gitu kan, seperti itu menurut saya nggak bagus. Nah itu contoh tidak baik ya. Artinya gini, ini kan membuat masyarakat mulai
ada ketidakpercayaan bahwa hukum menjadi panglima di negara ini kan begitu. Ini kan inkonsistensi namanya. Kang, kembali lagi ke pilkada. Kang Demi, momen apa yang saya harus nyalon wali kota nih atau wali kota nih gitu loh. Apa karena kemarin gagal nih? Enggak juga. Enggak juga ya. Enggak juga. Tapi niat itu sudah ada niat memang dari dulu. Jadi saya gini ceritanya, saya sempat izin ke Pak Ketua DPC waktu kemarin untuk tidak mencalonkan di legislatif. Oh, saya izin Pak Ketua, Pak Bupati, saya izin tidak mencalonkan di legislatif. Saya ingin jadi eksekutif, saya bilang. Loh, kan ada saya. Iya, sekarang saya bilang nanti kalau sudah tidak ada Bapak, saya mau mencalonkan. Tapi kata beliau, udah jangan dulu calonkan dulu di provinsi karena biar kan di kota kan ada peluang katanya. Di kota ada peluang, takutnya Pak Muslim tidak ngambil sikap mundur dari DPRD. Iya, sehingga ini khawatir partai diisi orang lain. Kabarnya Pak Muslim gimana sekarang? Kabarnya baik-baik aja. Masih Muslim, Mas. Iya, masih Muslim ya. Dia kira-kira komunikasinya seperti apa sama akademi sekarang? Baik, Pak Muslim baik ya. Baik, saya komunikasi. Beliau masih sering komunikasi. Saya sering ketemu di acara partai bareng. Tapi beliau serius mau nyalonin juga. Nah itu harus ditanyakan langsung ke Pak Muslim, serius apa enggaknya. Kalau akademi sangat serius ya? Saya sangat serius. Sangat serius. Jadi wakil wali kota. Jadi wakil. Tetap ya, nggak bakal naikin dulu jadi wali kota deh. Siapapun wali kotanya, wakilnya. Iya. Nah, Kang, kalau misalnya sekarang ya, kira-kira Kang, kemarin nyalon di legislatif 2,5 nih. Kira-kira nanti wakil wali kota nyiapin berapa? Ya, tergantung. Nanti kan kita bisa bicara dengan calon satunya. Berapa besar biaya politik ini? Besarnya kisaran berapa sih Kang kalau pilkada? Nah, saya belum pernah berpengalaman di pilkada. Kan ketua pemenangan tuh dulu, pasti ada tahu lah. Dulu pada gratis kayaknya dulu. Apa aja sih Kang? Iya. Dulu tanya aja Pak Mau gitu. Nggak pakai duit banyak-banyak dulu. Jadi dulu kan mereka incumbent semua. Iya. Kan jadi pakai program selesai menang dia gitu. Jadi dulu pakai program ya. Iya. Tapi kan ada lah Kang. Kalau sebagai ketua pemenangan ada lah gitu kan. Ya ada buat saksi ya. Kalau di kabupaten jauh lebih besar. Saksinya kan kita ini hampir 5.000 TPS. Kalau 1.000 kali 5.000 aja udah hampir berapa itu kan? Iya. Jadi kalau di kota kayaknya lebih murah biaya politiknya. Tadi kata Kang Demi kan ini pilkada pemilu yang paling brutal nih. Kenapa mau ikutan pilkada lagi? Saya mau melawan yang brutal-brutal itu. Dengan cara apa, Kang? Yang harus dilawan ini harus dikasih pelajaran mereka itu. Jadi rakyat itu harus jadi gini, kalau kita ini harus jadi minoritas kreatif. Ya, ketika orang mayoritas berpikir bahwa hari ini pemilu brutal, hari ini kesempatan untuk para orang yang masih punya prinsip tidak ada, maka kitalah yang minoritas ini yang masih punya semangat dalam kegelapan masih bisa menyalakan lilin gitu kan. Minoritas dalam artian apa nih? Minoritas kreatif itu orang yang berpikir tidak sama dengan yang lain. Gini kan. Iya. Perubahan bangsa ini kan terjadi karena minoritas kreatif. Zaman jahiliyah itu mayoritas, Rasulullah itu minoritas. Iya, benar. Dan beliau sanggup berubah peradaban. Iya. Reformasi Soeharto itu mayoritas. Ya. Orang mayoritas berpikir nggak bisa tumbang lah itu Soeharto. Tapi yang minoritas ini mahasiswa bisa berpikir bahwa Soeharto itu bisa ditumbangkan dan itu bisa melakukan itu. Kang, kalau Kang Demi ini jadi nyalonin wakil wali kota nih. Ya. Modal buah pikiran apa yang bikin saya harus jadi nih? Apa yang ingin dijual ke masyarakat, Kang? Saya bukan harus jadi. Ya berusaha untuk jadi ya. Berusaha untuk jadi. Karena ada kepedulian gini. Tasik ini harus asik. Ya. Asik itu kan saya punya slogan Tasik asik ya. Asik itu agamis, ya kan. Kemudian S-nya itu sinergi dan service excellent. Kemudian I-nya inovatif dan kondusif. Kenapa agamis tidak religius Islami gitu? Karena di Tasik ini semua orang harus beragama. Ya. Apapun agamanya. Tidak tendensi pada Islam aja. Iya. Karena ini negara. Kita ini negara Pancasila, negara Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Dan di Tasik ini faktanya dinamis, beragam. Ada non-Muslim juga. Mereka warga negara yang harus kita hormati juga.
harus kita jaga. Makanya yang penting di Tasik ini semua harus beragama, itu nomor satu. Berketuhanan yang Maha Esa. Tidak boleh tidak beragama. Yang tidak beragama get out lah. Kemudian harus sinergi. Sinergi itu pemerintah daerah itu harus bersinergi dengan segala elemen masyarakat. Bersinergi dengan Ormas, Muhammadiyah, NU, Persis, ada ormas-ormas yang lainnya. Kemudian tidak semua program itu dibuat oleh mereka. Ya kan? Nih, sebenarnya gini, ini ada program industri kreatif. Kan banyak kelompok-kelompok budayawan, industri kreatif yang kita bisa sinergikan dengan mereka. Tidak diborong sadaya naku birokrasi gitu. Harus bersinergi. Contohnya, sinergi ini diperlukan kita dengan Basnas ya. Karena kita punya persoalan sosial bagaimana menggaji guru madrasah diniyah hari ini. Nah, kalau pengelolaan Basnas kita dikelola dengan baik, contoh kita ambil langsung secara otomatis gaji para pegawai BUMN, TNI, Polri, PNS dan perusahaan-perusahaan yang ada di kita dipotong otomatis yang Muslim ya. Dan kita hitung pasti peningkatan, dan kita tidak harus pakai APBD, pakai dari anggaran Basnas dipakai untuk membiayai gaji guru ngaji. Bisa itu? Sangat bisa karena ada asnafnya. Ya kan kita tahu kan asnaf di zakat itu. Mereka itu fisabilillah. Benar nggak? Mereka yang menyebarkan ajaran agama itu guru-guru ngaji, itu dari sana. Persoalan masyarakat miskin dari sana. Nah, pendidikan masyarakat miskin. Daripada kita harus mengadakan anggaran hewan kurban yang besarnya miliaran, karena itu bukan kewajiban pemerintah. Kurban itu kewajiban orang per orang yang mampu. Mendingan anggarannya kita kasih ke pendidikan masyarakat miskin, kan bisa dari sana. Banyak, itu sinergi. Kemudian service excellence. Nah, ini reformasi birokrasi. Birokrasinya nih harus direformasi baik. Punishment and reward. Nah, saya ke depan ingin kalau birokrasi di Kota Tasik ini tidak kita hentikan dulu penerimaan pegawai negeri. Belanja pegawai kita terlalu tinggi ini dibanding belanja publik. Jadi nanti calon kadis, calon kabid itu ya udah, kalian mau jadi kadis, oke, saya mau dengar konsepnya apa. Mau bikin apa kalian jadi kadis? Sesuai nggak dengan konsep kita gitu kan? Makanya tim sukses ke depan itu tidak boleh hanya menghantarkan sampai menang, tapi harus mengantarkan sampai selesai masa jabatan. Jadi tim ini nanti terus dengan kita bersama-sama birokrasi menjadi supervisi kegiatan-kegiatan dari visi misi kita, janji politik kita ke depan. Gitu. Nah, Kang, itu kan nanti kalau misalnya itu bicara ketika nanti Kang Demi sudah jadilah misalnya gitu kan, kalau misalnya jadi. Yakin nggak kalau misalnya di Z2 itu bisa, Kang? Insya Allah yakin. Yakin ya? Yakin. Karena Z1-nya saya nggak mau juga asal Z1. Harus yang punya komitmen sama, chemistry-nya sama, cita-cita politik. Kira-kira siapa yang punya chemistry agak-agak sama nih? Saya kira chemistry yang sama itu banyak ya. Kalau dilihat dari beberapa visi-misi mereka gitu. Tapi yang punya pengalaman Pak Ivan lebih cenderung pas gitu. Karena dia satu lebih berpengalaman di birokrasi, yang kedua ya kita bisa saling mengisi tua dan muda begitu kan. Iya. Nah, yang Kang ini ada satu lagi Kang, sinergitas di sini dengan pemerintahan daerah kabupaten. Itu yang selalu disuarakan Kang Demi itu. Betul. Karena gini, emang sekarang aing-aingan, Kang? Masih aing-aingan. Gini Kang, ya. Nonsen menurut saya kalau Tasik mau besar tanpa bekerja sama dengan Tasik, kabupaten dan kota. Ya. Karena gini, kota Tasik ini tidak punya sumber daya alam. Tapi dia punya sumber daya manusia. Makanya di Tasik ini yang harus ditingkatkan itu SDM. Kang, itu aing-aingan itu masalah regulasi atau misalnya keegoan pemimpin sih? Nah, justru yang saya nggak mengerti ini kan urusan gini, dari aset dulu aing-aingan. Ya kan saya belajar dari sana kan. Kemudian dari pembangunan, contoh nih ada terminal Cilembang, kemudian dibangun terminal di sana. Ini kok buat apa begitu kan untuk kesejahteraan rakyat? Iya, padahal kan kader PDIP tuh. Yang mana? Kabupatennya. Itu dulu kan zaman dulu itu. Nah, ke depan maksud saya gini, kalian boleh berwisata di Kabupaten Tasik tapi tidurlah di Kota Tasik. Jadi yang mendagangkan produk-produk Kabupaten Tasik ini Kota Tasik.
Selama ini nggak terjadi? Nggak, belum terjadi. Jadi harusnya ke depan pemerintah itu harus duduk bersama. Itu kenapa Pak Bupati salah satunya menginginkan saya juga maju di kota, biar ada sinergi di sana. Gitu. Kang, yang selama ini itu kan kader PDIP nih, Pak Ade ya. Betul. Kang Demi juga ada di legislatifnya, Pak Ade ada di eksekutifnya, gitu. Ada will ke sana kan? Iya, dari dulu. Berarti yang nggak nyambungnya di kota apa di mana? Bukan, selama ini kita sudah mulai bangun will itu. Kita kemarin sudah mulai bikin dari seremonial kita bikin perhelatan ya ulang tahun bersama. Ya. Nah, kemudian kemarin kita sudah mulai tawarkan, oke, kota punya masalah sosial parkir dong karena ada pedestrian. Kita kasih tuh silakan pakai buat parkir gitu ya. Pakai tapi pendapatannya buat kita. Mau nggak? Mau, harus mau dong. Ya maksudnya mereka mau nggak? Mau. Sedang kita terus kita bicarakan itu dengan baik. Nah, makanya ke depan harus ada will itu, pemimpin ke depan itu. Jadi kalau nggak begitu susah. Yang harus ada itu Kang Demi melihat kalau dari kabupaten sudah ada. Iya. Berarti kota yang belum ada nih. Nah, karena kota ini mungkin kemarin itu kepemimpinannya berganti. PJS, ya betul. Ya. Nah, mudah-mudahan yang sekarang ini dengan kan bareng tuh. Serentak ya. Ya, Pak Ipan dari kemarin sudah punya pikiran yang sama dengan kita. Sudah terjalin hubungan baik itu dengan Pak CK dan Pak Ade Sugianto. Nah, mudah-mudahan ini bisa berkelanjutan ke depan. Kang, sekarang kembali lagi. Kemungkinan Kang Demi di internal partai ya? Ini sudah sampai mana Kang tahapannya? Kemarin gini, partai insya Allah dalam pekan ini akan rilis survei. Ya, kemudian kita bulan depan ini harus target sudah koalisi dan sudah menentukan wakil. Pasangan. Ya. Bulan depan. Oh, bulan depan ya. Bulan depan sudah menentukan pasangan dan ya mudah-mudahan Agustus ini SK sudah keluar. SK untuk pencalonannya. Ya. Tinggal Pak Muslim ditanya, Pak Muslim mau atau mau serius atau enggak nih? Kalau Pak Muslim targetnya wali kota atau wakil? Selama ini saya kuasa lihat di Baligo wali kota kayaknya. Wali kota ya? Kan saya Muslim, tadinya bukan wali kota, sekarang calon wali kota gitu ya. Kita aminkan saja. Kabarnya DPP bocoran gimana Kang? Bocoran masih 2 penugasannya. Antara Demi dan Muslim. Demi dan Muslim gitu. Muslim dan non Muslim. Muslim dan non Muslim. Waduh. Iya. Kang Demi sebetulnya berharap Pak Muslim mundur atau berharap Pak Muslim maju? Saya sih berharap yang terbaik saja. Partai bisa memberikan surat rekomendasi SK kepada kader yang terbaik menurut mereka. Kang, kalau misalnya hasil survei internal head to head Pak Muslim sama Kang Demi udah ada belum? Belum Kang. Belum ada bocoran. Tapi gini ya. Sekarang subjektif lah. Kira-kira ya di masyarakat nih. Lebih kenal Demi atau lebih kenal Muslim? Mungkin lebih kenal Muslim. Kenapa? Ya, dia kan orang artinya gini. Meskipun saya juga sama orang kota kan, kata saya kota, tapi beliau kan lama berkiprah di kota Tasikmalaya. Sedangkan saya ini baru bersosialisasi kemarin pileg saja. Ya. Kalau Pak Muslim lebih populer wajar menurut saya ya. Nah, tapi apakah jet satunya nanti mau dengan Pak Muslim atau dengan saya kan ini perlu ditanya juga chemistry-nya. Ya. Kalau Kang Demi ngerasa lebih dari Pak Muslim apanya Kang? Saya lebih tidak punya beban untuk mundur di dewan aja. Kalau dari segi kemampuan, kapasitas. Ya, kemampuan plus minus lah kita ada. Saya pengen yang plusnya Kang, dari Kang Demi. Misalnya saya lebih nih dari Muslim yang ini. Saya lebih jago main gitar daripada Pak Muslim. Yang relate kan? Yang relate nih. Yang ini ya nanti orang-orang kan ngelihat nih gitu kan. Oh, ini apa nih kira-kira yang saya memutuskan saya harus pilih Demi ini misalnya apa? Ya, saya lebih jago main gitar misalnya daripada Pak Muslim. Atau jangan-jangan ngerasa Kang Demi ini tidak lebih hebat dari Pak Muslim? Oh, enggak juga. Nah, itu makanya apa tuh kira-kira yang kita lebih hebat? Kita sama-sama hebat. Karena PD itu hebat sebenarnya. Hebat ya. Dan plus minus saya kan. Plus minus ya. Ya. Saya masih penasaran ya kira-kira ini dari sisi ini nih saya lebih hebat nih. Kan biasanya para calon ini pede lah Kang. Saya pede-pede aja sih sebenarnya. Dasar itu apa Mali? Mali aja. Kang, ada lobby-lobby ke atas enggak Kang Demi? Enggak, biasa. Yakin nih Kang? Percuma di PDI lobby-lobby.
Nggak ada. Nggak ada. Jadi sekarang tinggal nunggu survei internal. Pokoknya gini, kita yakin di PD Perjuangan itu semuanya ditentukan. Karena gini, SK ini Ibu Mega yang pegang. Oke. Siapa yang bisa melobi Ibu Mega? Oke. Tadi ngomong-ngomong siapa yang chemistry-nya, ini saya akan tampilkan boleh ya kalian ya. Tapi jadi Kang, kalau tadi kan Pak Sekda nih, Pak Ivan ya. Di urutan kedua yang kira-kira chemistry-nya dapat Diki Chandra. Diki Chandra ya. Oke, waktu itu Diki Chandra sama Pak Doni ya. Denny Ramdhani ya. Oke, kalau sekarang urutan ketiga, 3 orang. Pak Yusuf lah ya. Pak Yusuf pernah bersama di kabupaten juga ya. Iya. Oke, kalau tadi kan Pak Sekda banyak tuh apa yang menjadi chemistry-nya. Kalau Pak Yusuf apa? Pak Yusuf kita pernah bersama-sama di kabupaten, kita kenal sama-sama di organisasi juga, ya kan. Ya lebih bisa paham lah kondisi kabupaten. Kemudian kita sering komunikasi sampai sekarang kita baik hubungannya. Oke, ini Kang saya mau tampilkan satu tokoh tapi hanya satu kata untuk beliau-beliau ini ya, satu kata ya. Oke, silakan Kang. Pak Ivan, satu kata. Apa dari Kang Demi? Ayahanda. Ayahanda, oke. Ayahanda ya. Ada lagi? Next. Firman Alfarisi. Sahabat, oke. Lanjut. Kang Aziz. Senior. Senior di mana nih? Senior dong, dia kan pernah calon di kabupaten. Dalam pencalonan. Iya. Tapi di dalam politik kan seniornya kan senior di HMI juga beliau, seperti HMI juga. Kalau di politik kan Demi lebih senior lah. Wah, saya nggak tahu beliau pernah politik lama apa gitu aja kan. Tapi di calon pilkada lebih senior ya. Iya. Masih ada Kang? Oh, ini kawan lama ini. Oke, kawan lama ya. Masih? Pak Yanto Oce. Ini lebih tepatnya teman berdiskusi. Oke, masih ada nggak? Teman diskusi. Oke, teman diskusi. PD Perjuangan. Rumah. Sudah ya? Oke. Kang, kalau misalnya tadi saya lihat respon Kang Demi, yang paling agak sulit itu Pak Yanto Oce. Kenapa? Nggak kenal secara personal? Bukan, Pak Yanto Oce itu justru saya kok lupa. Beliau pada saya kenal banget dengan dia itu. Lupa bahwa dia sebagai calon. Serius. Kenapa lupa? Padahal dia minta maaf sama Pak Yanto Oce di sini. Ini saya gibah dikit ya. Maksudnya Yanto Oce itu orang pertama kali. Betul. Itu kan? Betul. Nah, saya nggak tahu ya. Ini berarti nggak kena dong ke Kang Demi ya? Secara visual dia. Padahal gitu. Dia itu sering ngobrol sama saya. Kok bisa nggak kesebut dia sama saya? Kang Yanto Hampura. Ini Kang Yanto ini jadi anggap Pak Yanto Oce nih. Aduh. Tapi boleh dirawat nggak? Enggak. Aduh. Ya. Kang, artinya sih di mata Kang Demi kan kalau misalnya di ranking Pak Sekda yang paling nempel, Pak Yanto Oce yang paling nggak nempel di pil. Bukan gini. Jadi persoalannya kalau Pak Sekda itu memang hari ini kan targetan kita untuk D1-nya beliau, ya kan? Targetan PDIP. Targetan saya dan PD Perjuangan. Oke. Kabar baik tuh Pak Ivan, udah dibidik sama PDIP berarti. Oke, berarti targetan internal PDIP nih ke Pak Ivan. Ya, karena gini, kita realistis ya. Kalau PDI Perjuangan ini kalau mau berkoalisi harus dengan partai yang memang punya ketergantungan koalisi juga. Pak Ivan kan nggak punya partai, Kang? Bukan, kan dia sudah punya bertiga. Ya, tapi kan belum rilis juga sih. Pokoknya gini, secara partai kita harus dengan partai yang ada ketergantungan berkoalisi dengan kita. Kalau dengan partai yang sudah dia bisa sendiri, kita bahaya gitu. Resiko buat PD Perjuangannya sangat tinggi buat ditinggalkan gitu kan. Nah, artinya hari ini kita akan lebih realistis memilih partai P3 karena mereka kursinya kurang untuk bisa sendiri. Kalaupun P3 belum deklarasi Pak Ivan loh. Ya nggak masalah, maksud saya siapapun yang nanti dari P3 kita secara partai akan memilih yang partai dulu. Oh, berarti bukan masalah Ivan Diksan atau siapapun ya? Belum. Tapi P3 partai aja dulu nih. Kita bicara partai ya. Kalau kita bicara koalisi, kita harus berkoalisi dengan partai yang memang perlu koalisi. Tidak dengan partai yang sudah bisa sendiri, nggak bisa. Iya. Yang bisa sendiri siapa aja sekarang? Gerindra bisa sendiri. Cuman Gerindra aja. Gerindra aja ya. Pak Yusuf juga kan?
Pak Yusuf nggak bisa sendiri. Pak Yusuf kan partainya kurang kan, perlu koalisi. Kenapa nggak nyasar Pak Yusuf juga? Pak Yusuf kita komunikasi juga. Tapi yang utama Pak Ivan berarti tadi. Karena partai sudah melakukan komunikasi dengan P3. Wow, dengan PAN belum ya? Dengan Golkar, dengan PAN belum formal. Yang agak menarik dengan Gerindra. Kenapa itu? Gimana? Dengan Gerindra, Pak Muslim sudah melakukan komunikasi dan sudah ada MOU. Meskipun MOU itu oleh partai sama sekali harus dievaluasi. Karena di MOU tersebut ada klausul yang merugikan buat partai PD Perjuangan. Apa tuh? Hanya mendukung. Gitu. Jadi kalau mau kerja sama partai ini, kita tidak usah menyebutkan siapa jet 1, jet 2. Kita gabung aja kerjasama Gerindra PDI. Tidak harus menyebutkan jet satunya dari siapa. Ini kan disebutkan bahwa jet satunya harus dari Gerindra, gitu. Jet 2-nya dari partai koalisi yang hari ini koalisinya siapa aja kita juga nggak tahu. Oke. Nah, ini yang kita tidak sepakati gitu loh. Dan partai meminta Pak Muslim untuk menegaskan MOU tersebut. Kalau tidak ada perubahan dengan MOU yang dilakukan hari ini oleh Gerindra dengan kita, maka dianggap nggak ada itu MOU-nya. Bisa gitu ya, kalau di politik dianggap, kalaupun sudah MOU terus si tanda tangan apa nota kesepahaman ngobrol aja kan? Ya itu kan gini ya, itu kan tingkat cabang. Sedangkan pilkada ini secara undang-undang kan pusat yang menentukan. Betul. Artinya di cabang itu ada tulisannya gitu kan? Ada. Tapi dievaluasi sama pusat bahwa tulisannya harus diperbaiki. Nah, kalau Gerindra serius dengan PD Perjuangan, diperbaiki itunya. Mau kerja sama partai atau mau disebutkan jet 2-nya dari PD Perjuangan siapa? Pak Muslim. Itu diksi yang dipakai kan mendukung, menurut PDIP berarti sangat ngambang. Ya gini, diksinya kan diksi hanya kita mendukung mereka saja. Mereka tidak mendukung kita. Ini diksi apa namanya? Itu bukan MOU dong. Ini kerja sama apaan ya? Ya, itu bahaya, itu bisa jong nanti kita. Kenapa Pak Muslim mau tanda tangan itu? Saya nggak tahu, itu urusan Pak Muslim. Jadi Pak Muslim yang paling tepat jawab itu sebenarnya. Nanti kita tanyakan ke Pak Muslim ya. Kenapa mau gitu MOU yang memang hanya mendukung gitu ya. Meskipun di sana dan mereka sudah menentukan jet satunya. Jet satunya sudah tentukan. Nah, tapi di sana ada partai koalisi punya hak yang sama untuk menjadi jet 2. Tapi kan kalau saya sih melihat kalau yang namanya koalisi itu, kalau koalisi dengan A nih, dengan B, itu harus diajakkan semua. Ya. Ini split, PDI dengan PDI, kemudian Gerindra dengan PBB dengan PBB. Tidak pernah barengan. Barengan itu hanya di gerak jalan bersama aja, gitu kan. Kan itu mah bukan MOU politik, itu bukan koalisi, itu gerak jalan bersama aja. Kalau kita berandai-andai nih ya, misalnya Kang Demi jadi nih dicalonin wakil wali kota. Alasan apa masyarakat harus memilih Kang Demi? Alasan harus memilih saya mungkin dibanding yang lain gitu. Ya, kan gini Kang, artinya kalau misalnya pileg, orang itu kadang-kadang berpikir ya haruslah nomor duitnya orang coblos gitu. Tapi untuk memilih kepala daerah mereka lebih berpikir 2 kali. Apa yang kira-kira? Apa kira-kira yang ditawarkan dari Kang Demi yang menjadi alasan harus pilih saya tuh apa tuh? Saya punya konsep yang lebih jelas dibanding yang lain. Apa tuh konsepnya Kang? Ya tadi yang tadi itu, yang asik gitu ya. Yang asik gitu. Jadi banyak persoalan. Oh tadi nggak ada religiusnya ya? Nggak ada, agamis tadi kan. Nah sekarang kalau misalnya dengan tagline Tasik Kota Santri, pandangan Kang Demi gimana tuh? Bagus dong, memang Tasik harus jadi kota pesantren. Ya kota pesantren, Tasik itu kota pesantren, kota santri, di mana nanti Tasik harus menjadi pusat dari pusat budaya, pusat ilmu Islam di Tasik ini harus jadi ini, pusat harus jadi kota yang pusatnya ilmu pengetahuan agama Islam itu di Tasik. Bukan hanya ilmu pengetahuan, di Tasik juga harus jadi pusat tren mode Islam di dunia. Tapi tadi kata Kang Demi tidak harus identik dengan Islam. Padahal kota ini sudah identik sekali kota santrinya nih Kang. Kan gini. Apa nanti tidak kontraproduktif tuh? Kan gini. Islam ini rahmatan lil alamin. Ya kan? Di agama Madinah dulu Rasulullah itu tidak mengesampingkan kelompok-kelompok minoritas Yahudi, Nasrani, ada mereka di sana. Mereka memakan menurut mereka yang mereka bolehkan gitu kan, kayak babi haram di Muslim, mereka makan babi waktu di Madinah, mereka makan yang non Muslim nggak masalah. Mereka minum anggur nggak masalah yang non Muslim, ya, tapi yang Muslim nggak boleh gitu loh. Nah,
Maksudnya rahmatan lil alamin ini harus ada di Tasikmalaya ini, di kota Tasikmalaya. Jangan jadi kota yang Islami tapi berperilaku tidak Islami. Emang sekarang ada ya gitu? Banyak. Kayak gimana? Iya kayak gini, berperilaku tidak Islami itu kita mengajak kebenaran tapi dengan cara yang tidak benar. Ya kan? Dengan gini kita bagaimana Islam ini mau diterima kalau dengan cara kekerasan? Kan nggak menjadi contoh baik. Ya. Nah, jadi harus rahmatan lil alamin, harus menghormati, menghargai semua makhluk hidup manusia, makhluk hidup loh. Bukan hanya manusia, hewan, tumbuhan juga harus kita jaga. Gitu. Ya. Itu prinsip yang utama Islam ya. Betul. Nah, Kota Santri sendiri jangan jadi slogan. Kalau bisa nih budaya Islam ini harus tumbuh berkembang di sini. Harus jadi ada perguruan tinggi Islam ternama di Tasikmalaya. Kemudian kita ini produsen fashion Muslim di dunia. Kenapa kita tidak bikin satu gedung fashion kayak di Paris catwalk dunia sehingga para desainer dunia ini kalau mau cari tren mode dunia itu di Tasik dilihat. Tasiknya, oke. Kadang bisa punya 5 pertanyaan nih. Oke. Ya, tapi ini harus dijawab cepat. Oke. Oke ya, harus jawab cepet nih ya. Ada beberapa lah ya. Ada banyak lebih dari 5 ya. Ada 5. Ya. Okay, lebih dari 5 ini ya Kang ya. Lebih dari 5 ya. Dan ini harus cepet Kang. Kalau misalnya enggak hadiahnya gugur ya. Apa hadiahnya dia? Hadiahnya wali kota ya? Iya, hadiahnya bagi wali kota. Tiket SK nih ya. Amin. Hadiahnya. Menjadi pejabat harta pas-pasan atau jadi penguasa kaya raya? Pejabat harta pas-pasan. Menjadi wali kota Tasik atau jadi bupati Tasik? Wali kota Tasik. Muhammad Yusuf atau Ivan Diksan? Ivan Diksan. Wilayah favorit di kota Tasik? Wilayah favorit di kota Tasik, tidak negara. Kalah terhormat atau menang dengan kontroversi? Kalah terhormat. Fiman atau Kang Aziz? No comment. Iya. Tempat paling sering dikunjungi di kota Tasik? Tempat paling sering dikunjungi? Iya, kota Tasik. Paling sering? Udah negara KP Badung. Oh, KP Badung. Mana yang didahulukan? Mengatasi sampah atau mengatasi geng motor? Dua-duanya. Mana yang harus didahulukan? Geng motor. Dari 0 sampai 10 Kang, berapa nilai Tasik untuk semua aspek? Semua aspek? 0 sampai 10. 7. 7 ya. 7 menurut Kang Demi ya. Kalau misalnya Demi jadi sanggup di angka berapa? 9. 9 jadi ya. Itu dengan catatan sama Pak Ivan. Sama Pak Ivan. Keke sama Pak Ivan ya. Kenapa tadi Fiman dan Pak Aziz no comment Kang? Saya kurang kenal mereka. Emang belum kenal secara personal? Belum. Ya malah dengan Pak Aziz lebih sering bicara, bukan lebih sering, pernah beberapa kali diskusi dibanding dengan Pimen ya. Kalau dengan Pak Pimen itu malah hanya say hello aja, nggak pernah ngobrol. Kenapa nggak pernah ngobrol? Nggak tahu, mungkin takdirnya belum ada dengan beliau. Kalau dengan Pak Aziz mah nggak sengaja kita sering. Dan saya kagum juga dengan beliau, salut saya. Dengan siapa? Pak Aziz. Pak Aziz ya. Apa yang dibikin salut? Beliau ini orang hebat. Sebenarnya beliau itu orang baik ya, orang hebat. Iya. Beliau orang baik, orang hebat, punya gagasan bagus tuh. Pak Aziz itu. Saya sudah diskusi banyak dengan dia punya gagasan yang bagus. Seandainya dia kemudian ditakdirkan jadi, saya kira kita wajib, saya juga akan support beliau kalau suatu saat saya nggak jadi, beliau yang jadi, saya dukung juga beliau. Kang, ini sekarang usaha apa yang untuk menaikkan popularitas dan penerimaan masyarakat ke Kang Demi nih? Selain baligo gitu ya, banyak tuh Kang Demi baligonya ya. Enggak juga, paling sedikit saya. Terus udah bikin lagu kemarin apa? Lagu terbarunya. Iya. Kang Demi ini bikin lagu. Banyak lagunya. Lagu apa Kang kemarin? Politik-politik kan? Oh, yang lawan money politik itu. Nah, lawan money politik. Ya, coba Kang liriknya sedikit aja. Ada yang kata hina-hina itu. Gini. Ini itu timbul dari kegundahan, kegelisahan hati. Betul. Jadi ada lawan, jangan mau kita tertawan. Gitu ya. Ya. Jadi kita ini kan dihina hanya dengan duit 100.000, 200.000, terus kita nggak sadar. Ada di lirik saya itu bahwa kita nggak sadar bahwa kita ini sedang dihina. Betul, gitu. Penghinaan. Dan itu harus dilawan. Gitu. Jangan mau kita tertawan hanya dengan uang 100.000 tapi ditawan.
Ditawar dipaksa untuk memilih sesuatu yang sebenarnya kita nggak tahu, nggak ngerti gitu. Pemilu kemarin lebih milik kapitalis ya? Kapitalis itu musuhnya PD Perjuangan sebenarnya. Musuhnya kita. Jadi maksudnya gini, kapitalis itu inilah akibatnya kalau kapitalis jadi pemimpin ya begini, semuanya merasa bisa dibeli. Emang ada mendorong pemimpin atau jadi pemimpin yang kapitalisnya menurut Kang Demi? Maksudnya? Akibat kapitalis jadi pemimpin. Emang kapitalis yang jadi pemimpin sekarang ada kan? Banyak. Orang kan pengusaha sekarang udah masuk jadi ini. Jadi mau jadi politik kan. Buat apa? Ya kan? Akhirnya mereka malah menjadi melawan hukum. Karena dengan duit mereka bisa beli hukum itu sendiri kan, bahaya. Bisa balanya deh, balanya kayak tusuk jarum, kayak tusuk sate, tusuk naon deh. Kan ini harus kita tusuk sebenarnya. Iya. Ini luar biasa. Minum dulu Kang, minum dulu. Okay. Ya. Oke, siap. Ini luar biasa nih kalau ngobrol sama Kang Demi nggak kerasa udah hampir 1 jam. Udah hampir 1 jam nih. Kang, seberapa yakin Kang Demi akan dipilih oleh DPP? Yakin. Yakin akan dipilih ya? Sangat yakin. Dan SK itu akan diterima Kang Demi? Insya Allah diterima. Yakin ya, sangat yakin. Insya Allah. Ya. Nah, berarti kan ada hal lebih nih dari Kang Demi kepercayaan diri ya. Iya. Ya, dan itu secara etika politik kalau misalnya kalaupun Pak Muslim ketua DPC nggak apa-apa. Nggak apa-apa, karena DPP yang menentukan. Bukan saya yang memaksa DPP. Nah itu, yang banyak orang tanya, kenapa yang nggak di kabupaten? Kan kasusnya sama aja sebetulnya. Beda. Pak Ade kan sudah turun sekarang. Betul, tapi beliau masih punya 1 periode lagi kesempatan. Gitu. Kalau Pak Muslim, beliau ada kemungkinan tidak akan mencalonkan karena harus mundur dari DPRD. Itu yang masalah. Dan ini saya menjaga marwah partai juga. Itu yang membuat saya yakin. Kang, kalau misalnya secara akademi sendiri nih ya, melihat PDIP kota ya. Jadi Perjuangan Kota ya. PDI Perjuangan Kota Tasik nih. Ada nggak perasaan misalnya, wah harusnya Muslim atau Demi nih? Nggak ada begitu. Jadi gini, saya ini sudah mempersiapkan untuk menjaga gawang. Ya. Seandainya Pak Muslim ini tidak siap mencalonkan diri, maka ada kader partai yang siap untuk menjadi calon wakil wali kota. Itu aja ya. Yang lain nggak ada Kang? Kan kita sudah buka pendaftaran. Nggak ada yang daftar. Ya, yang daftar itu cuman waktu itu saya, Pak Muslim, kemudian Pak Abdul Kholik, Pak Diki Chandra. Ya. Dan yang mengembalikan hanya 3. Pas Abdi, Demi Hamzah, Kang Muslim, sama Pak Abdul Kholik. Kemudian dari 3 ini, partai menugaskan 2 kader, yaitu saya dan Pak Muslim. Begitu. Pak Diki Chandra nggak mengembalikan. Nggak mengembalikan. Nggak mengembalikan. Kang, secara, nah ini kan biaya politik lah, kos politik lah, atau apapun lah ya, gitu. Kemarin sudah keluar 2,5 miliar. Nah sekarang harus miliaran lagi, tapi sudah ready ya Kang? Insya Allah ready. Ready ya? Ready. Dan perkiraan... Dan tidak tertawan. Yakin tidak akan ada dorongan dari kapitalis? Yakin. Yakin ya? Yakin. Kapitalisnya istri saya paling. dan biayanya pasti akan jauh lebih mahal. Tidak apa-apa, insya Allah. Untuk kebaikan kita akan perjuangkan. Terakhir kan, saya suka penasaran ya. Kemarin ngobrol dengan beberapa kandidat, saya tanya, kenapa pengen mencalonkan? Oh, klasik jawabannya. Saya didorong masyarakat, saya diminta para ulama gitu. Klasik nggak kan jawabannya? Saya enggak. Saya nggak ada yang minta, saya mau aja. Saya mau merubah Tasik ini jauh lebih baik. Berarti ini kemauan sendiri aja ya jadi calon ya? Betul. Berarti yang klasik-klasik itu bohong apa benar sih? Nggak tahu saya. PDW kan banyak banget, oh saya diminta gitu. Enggak, saya nggak ada yang minta. Saya melihat sebagai warga negara Kota Tasik, saya melihat ada hal yang harus kita berubah. Dan saya yakin saya bisa merubah itu. Andai kan Kang Demi menang kemarin di Pileg, masih kepikiran nyalonin? Saya pasti nyalon. Pasti nyalon ya? Ya. Mau mundur gitu ya? Mundur saya. Yakin ya? Yakin. Karena saya udah cita-cita udah mau jadi eksekutif. Oh. Kenapa kamu jadi eksekutif?
Karena di eksekutif itu kita jauh bisa lebih membuat perubahan daripada di legislatif. Eksekutor lah ya. Hari ini ya, dengan undang-undang pemerintah daerah hari ini, legislatif itu hanya jadi legis saja, hanya Iya. stempel aja. Kolektif kolegial dinya. Jadi ya cuman setuju lah, kurang begitu, menurut saya sih kurang begitu ini, serius. Kunaon atuh dulu setuju aja. Kan dulu beda aturannya. Dulu semakin di sini perkembangan dengan otonomi daerah, kemudian kita hanya jadi sama-sama dengan eksekutif jadi penyelenggara pemerintahan di daerah, membantu penyelenggara pemerintahan daerah, kan jadinya posisi eksekutif itu lebih kuat dibanding legislatif. Oke. Jadi untuk membuat perubahan di legislatif sedikit. Susah ya? Susah. Mending jadi eksekutif lah ya, aja. jadi wali kota. Iya, gergetun saya soal. Nah itulah, ini obrolan sama Kang Demi Hansyah di Buka-Bukaan Politik ya. Ini episode pertama. Terima kasih Kang Demi, luar biasa. Ini seniorku ya. Ini. Waduh, kagak lah ya. Ini luar biasa sekali. Jadi nanti ya pemirsa juga bisa lihat lah ya. Baligonya garde pisan ya, di seluruh kota Tasik. Siap guru, siap. Semuanya terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak. Pemirsa terima kasih banyak ya. Sampai nanti ketemu di episode yang lain di Buka-Bukaan Politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.